apa kabar pemirsa She Magazine? Waktunya untuk sharing dan empowering tentunya dari VOA di Amerika Serikat. Bareng saya Vina Muptadi dari rumah saya di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Dan juga saya Ian Umar di apartemen saya di Washington DC. Pemirsa, bulan November tahun 2020 ini adalah saatnya buat pesta demokrasi di Amerika, yaitu pemilihan untuk calon presiden dan juga wakil presiden untuk tahun 2020 ini. Kayaknya spesial banget tahun ini karena juga sedang dilanda yang namanya pandemi, di mana 7 juta warga Amerika sudah terkena dampaknya atau positif corona. Iya, historik ya, pemilu pertama di tengah pandemi. Selain itu juga bersejarah karena ini adalah untuk pertama kalinya ada seorang perempuan yang memegang tiket kontestasi menuju Gedung Putih, yaitu Kamala Harris yang digandeng oleh Joe Biden dari Partai Demokrat. Mereka bersaing dengan Donald Trump serta Mike Pence dari Partai Republik. Nah, sesuai dengan She, kita akan menyoroti para perempuan di pesta demokrasi ini karena kita juga akan bertemu dengan diaspora Indonesia, juga diaspora Indonesia yang perempuan untuk sharing tentang pemilu di Amerika ini. Dan sebelumnya, berikut ini adalah News Flash. Amy Coney Barrett diangkat sebagai Hakim Mahkamah Agung Amerika pada bulan Oktober menggantikan Ruth Bader Ginsburg yang tutup usia. Barrett menjadi perempuan ketiga sebagai Hakim Agung dalam sejarah Amerika. Sebuah distrik di Berlin memerintahkan sebuah kelompok Korea untuk mencopot patung mengenai perempuan yang digunakan sebagai budak seks oleh Jepang semasa Perang Dunia Kedua. Aktris Gal Gadot akan berperan sebagai Cleopatra dalam film baru mengenai Ratu Mesir legendaris itu yang disutradarai oleh Patty Jenkins. Gal mencuit dalam proyek itu, dia akan bekerja sama dengan kru yang seluruhnya perempuan. Pemirsa She, survei menyebut bahwa partisipasi perempuan dalam pemilu di Amerika Serikat itu lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Lalu bagaimana dengan diaspora Indonesia di Amerika? Wah, She Magazine menemui sejumlah perempuan atau diaspora Indonesia mengenai isu-isu yang menjadi sorotan bagi mereka dan juga harapan mereka dalam pemilu tahun ini. Tahun ini menandai 100 tahun disahkannya amandemen ke-19 dalam Konstitusi Amerika yang menjamin hak perempuan untuk memilih. Berdasarkan analisa data Biro Sensus Amerika oleh Pew Research Center, jumlah pemilih perempuan sedikit lebih tinggi dari laki-laki sejak Pilpres 1984. Pada Pilpres 2016, 63% perempuan yang berhak memilih memberikan suara mereka, dibandingkan 59% laki-laki. I know by the time I become a U.S. citizen, it is my right to or my duty untuk vote. Dan sebagai wanita, I'm a pro-life. Helen Ray Heller, diaspora Indonesia di Portland, Oregon, pertama kali ikut Pilpres tahun 2004 dan dari awal ia sudah berafiliasi dengan Partai Republik dan mengambil sikap anti-aborsi. Pada Pilpres tahun ini, Helen dengan kelompok Indonesian Americans for Trump mengajak perempuan diaspora Indonesia di Portland untuk mempelajari berbagai isu Pilpres, capres yang dijagokan, dan menggunakan hak pilihnya. Sylvia Scott yang pada Pilpres 2016 lalu memilih Hillary Clinton, kini berubah dan akan memilih Presiden Donald Trump. Padahal semua yang saya dengar jelek about Trump, right? Jadi, okay, kalau gitu saya harus tahu. After all the research that I've done, no way. Nothing can change me. Tak berbeda dengan Wika Hutchinson yang akan memilih petahana karena menurutnya tingkat pengangguran untuk minoritas adalah yang terendah selama 4 tahun Trump menjadi presiden. I think he has done so much for people, especially the minority, not just minority, the women. And if you see, he's hiring a lot of females to lead within his administration. Lain lagi dengan Elsa Palarpurdy, diaspora Indonesia di Washington DC ini akan memilih capres Joe Biden yang dilihatnya sebagai sosok pemersatu Amerika. Kenapa saya memilih Biden? Pertama, saya rasa selama 4 tahun terakhir ini Trump sudah memporak-porandakan persatuan Amerika. Antara Republikan dan Demokrat tidak ada conversation sama sekali. Tetapi kalau pada suatu saat Demokrat punya kandidat yang
luar biasa, melencengnya seperti Trump, saya tidak akan memilih Demokrat. I am more to what's good for the country. Sementara bagi primadona Rifai yang mulai memilih 4 tahun lalu, selain edukasi dan lingkungan hidup, isu perempuan terkait hak reproduksi menjadi perhatiannya. Karena itu fundamental, hak fundamental soalnya, hak asasi fundamental sekali, dasar banget itu. Jadi kalau misalnya itu sudah nggak boleh, kayaknya untuk hak asasi manusia sudah terlindas. Elsa dan Donna yang juga aktif menjadi relawan untuk mengajak warga memakai hak pilihnya, mengaku akan menerima hasil pilpres apabila kandidat yang dijagokan mereka kalah. Kalau sampai Trump menang, setidaknya saya sudah merasa saya sudah melakukan sesuatu. Kalau saya cuma diem aja, nggak hanya komplain, hanya ribut-ribut di sosial media, saya kurang puas sama diri saya sendiri. It is what it is, unfortunately. Dari Portland, Oregon, dan Washington DC, Virginia Gunawan, Nia Iman Santoso, VOA. Banyak ya yang menjadi pertimbangan pemilih nih untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Misalnya ada yang mempertimbangkan isu kesehatan, pandemi, juga ada isu pendidikan, dan isu-isu apalagi nih Ian yang jadi perhatian? Wah, gimana kalau misalnya kita bahas yang paling hangat, yaitu salah satunya adalah isu imigrasi. Gimana ya pemirsa? She Magazine akan kembali setelah yang satu ini. Welcome back di She Magazine Sharing and Empowering, dan kita masih sharing soal serba-serbi pemilu di Amerika Serikat. Nah, tentunya sebagai pendatang ya, isu imigrasi merupakan perhatian dari diaspora Indonesia yang ada di Amerika Serikat tentunya. Lalu bagaimana tanggapan para diaspora dan juga para imigran yang datang ke Amerika mengenai isu keimigrasian ini? Dan seperti apa sih harapan-harapan mereka? Kita lihat liputan berikut. Bagi Merista Smith, diaspora Indonesia yang menjadi warga negara AS pada tahun 2018, isu keimigrasianlah yang membuat ia melek politik Amerika. Untuk fiancé visa, you have to wait 2 tahun, setelah itu bisa apply yang 10 tahun. Saya kan lagi bahas untuk masalah imigrasi ya. Imigrasi saya bilang, menurut saya itu tidak fair untuk orang yang prosesnya legal, kita yang benar-benar tunggu dan sebagainya. Yaitu polisi pertama yang saya benar-benar eager to look for the answer. Sementara bagi Catherine Antarikso, isu keimigrasian juga jadi salah satu alasan yang membuatnya aktif dalam kegiatan berorganisasi. I really still believe in the idea of America, that anybody can come here and work hard and make it. Like, I think I'm an example of that, but I didn't do it by myself. I did it with a lot of help from family in Indonesia, family here, from professors, from everybody. And I think that's the America that I want to help shape. Sekalipun sering disebut dalam debat politik dan kampanye, isu imigrasi sebenarnya bukanlah isu utama dalam pemilu belakangan. Jejak pendapat Pew Research menunjukkan ekonomi masih jadi perhatian 79% pemilih di Amerika. Sementara imigrasi, 52% saja. A lot of it depends upon what the president and the news are talking about. If the president and the news were talking about immigration today, whether it's relationship to the economy, to crime, to justice issues, we would be considering it in terms of our vote, right? Like how would, we want our elected officials to really represent our interests with regards to immigration, the undocumented population. I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me. And I'll build them very inexpensively. I will build a great, great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words. Berbagai jargon terkait keimigrasian ini membuat imigran diaspora Indonesia pendukung Partai Republik dan Donald Trump kadang enggan untuk berbicara. Karena mereka takut diserang, takut dianggap
lupa kacang akan kulitnya, karena kan mereka imigran ya. Dan teman-teman saya yang Republican juga merasa seperti itu, padahal mereka punya alasan sendiri ya. Banyak juga di attack, dibilang, aduh kamu kok hater. Namun tak semua pendukung Trump setuju dengan kebijakan imigrasinya. Dengan dihapuskan DV, diversity visa, yang lotre visa, dan juga sponsor orang tua ke sini gitu. Itu kayaknya I think need to look at it gitu ya, lebih baik lagi gitu. Karena kan like me gitu ya, mami sama papi di sini karena I sponsor them. Bila pemberitaan domestik AS lebih banyak menyoroti nasib sekitar 11 juta imigran tanpa dokumen, maka perhatian diaspora Indonesia lebih banyak tertuju pada imigrasi legal lewat jalur keluarga yang ingin diakhiri pemerintahan Trump dan disebut sebagai migrasi berantai. Demikian laporan Virginia Gunawan dan Laurentius Wahyudi, VOA. Meski tanggal resmi Pilpres di Amerika adalah 3 November, namun jutaan pemilih di Amerika sudah memberikan suara mereka lebih awal, bahkan jauh-jauh sebulan sebelum pemilu. Nah, mereka dikirimi surat suara ke rumah serta juga panduan pengisian surat suara seperti ini. Dan surat suara tersebut biasanya diisi, kemudian kita punya pilihan untuk bisa diantarkan langsung ke TPS-TPS ataupun juga bisa kita kirimkan lewat pos. Nah, pemirsa, ada banyak yang sudah melakukan pemilihan awal, termasuk diaspora Indonesia untuk memutuskan untuk memilih lebih awal. Bagaimana proses mereka untuk memilih lebih awal? Kita lihat liputan berikut. Pertama kali memilih sebagai warga negara Amerika. Diana Dunham, diaspora Indonesia yang tinggal di Arlington, Virginia ini menggunakan hak pilihnya beberapa minggu sebelum pelaksanaan pemilu. Karena satu, saya mau menghindari antrian yang panjang. Kemudian ini sangat nyaman karena saya bekerja dari rumah, jadi tinggal keluar sebentar karena dekat rumah, kemudian kembali lagi balik bekerja, jadi tidak terlalu lama. Di negara bagian Virginia, pemungutan suara awal dimulai tanggal 30 September sampai 31 Oktober. Tinggal masuk, mereka sudah punya nama kita, kita ambil ballotnya atau kertasnya dan kita tinggal milih dan mencoblos ya. Kemudian di-scan keluar, semuanya aman. Diana adalah salah satu dari jutaan warga Amerika yang memilih sebelum pelaksanaan pemilu tanggal 3 November. Selain datang langsung ke PTS, pemungutan suara awal juga bisa dilakukan lewat surat. Saya sudah isi ballot, suami saya juga sudah isi ballot, tapi saya akan jalan ke tempat pengumpulan ballot terdekat untuk masukkan ballot suami saya. Tapi Elsa Palar yang tinggal di Washington DC ini tidak akan memasukkan kertas suaranya sendiri ke kotak pengumpulan terdekat. Ia berencana akan memilih langsung ke TPS yang mulai dibuka tanggal 27 Oktober. Terus terang, saya takut mail-in ballot, takutnya nggak kehitung, hilang, makanya saya nggak berani mail-in ballot. Walaupun saya isi, tapi saya tidak akan masukkan ke boxnya. Jadi saya akan in-person vote. Kalau sampai ada halangan saya nggak bisa ke sana, at least mail-in ballot saya sudah siap untuk dimasukkan ke ballot box. Karena memilih langsung, Diana Dunham tidak khawatir kertas suaranya akan nyasar atau tidak dihitung. Namun begitu ia mengaku sudah gerah dengan suasana politik yang terpolarisasi tajam dalam pemilu kali ini. Terlalu banyak perbedaan yang sangat signifikan antara kanan dan kiri, dan itu pada saatnya akan membuat kita capek terhadap politik ya. Jadi yang diharapkan cepat selesai dan cepat melanjutkan hidup seperti biasa. Semakin mendekati pelaksanaan pemilu dan juga karena COVID-19, perkirakan semakin banyak warga Amerika yang akan memberikan suara lebih awal dalam pemilu kali ini dibanding pemilu sebelumnya. Supriyono dan Nia Iman Santoso, VOA. Pemilu Amerika mencatat rekor untuk pemilih yang melakukan pemilihan awal dan juga melakukan pemilihan melalui pos untuk saat ini. Ini menjadi rekor terbanyak dalam sejarah.
Wah, ini menjadi catatan sendiri ya untuk pesta demokrasi di Amerika. Ya, tentu saja sebagian alasannya karena masalah pandemi virus corona yang menyebabkan banyak orang khawatir untuk keluar rumah ya. Baik pemirsa, She Magazine masih akan sharing soal pemilu di Amerika Serikat, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini ya. Halo pemirsa, Anda masih bersama She Magazine, sharing dan empowering. Wah, karena pandemi, kayaknya kampanye-kampanye yang ada di Amerika pada masa pemilu ini kita sudah lihat bahwa mereka tidak melakukan kampanye besar-besaran. Tapi yang pastinya ini harus membuat tim Pilpres menjadi sangat kreatif ya untuk menggali ide-ide lain untuk tidak melakukan hal-hal seperti belusukan tersebut. Ya, mereka tentunya memanfaatkan media sosial yang tidak konvensional ya, bahkan aplikasi ataupun mimbar yang biasanya hanya dipakai untuk hiburan ataupun gaming, cuma buat fun-fun aja, sekarang juga dimanfaatkan sebagai platform kampanye. Aplikasi video singkat TikTok digemari kaum muda, tapi membuat pusing tim sukses kampanye pemilu. Seruan lewat TikTok untuk membeli tiket lalu tidak datang diyakini ikut berkontribusi terhadap sepinya kampanye Presiden Donald Trump di Tulsa pada Juni. Sementara di New York, sejumlah mahasiswa menggalakkan pendaftaran online calon pemilih, juga lewat media sosial. Aktivisme lewat internet bukan hal baru, tapi kaum muda, terutama Gen Z alias kelahiran akhir 90-an hingga 2010-an, lebih banyak memanfaatkannya dan membuat teknologi lebih mudah untuk diakses semakin banyak orang. People could click on it and it would automatically open up their Twitter with like a pre-written tweet that we had created, and just in a second you could send that. It tags the elected officials telling them exactly what the legislation name is and why we were demanding it. Efektivitas jejaring sosial dan juga berbagai mimbar daring juga tak luput dari perhatian para kandidat dan tim sukses mereka dalam Pilpres November mendatang. Mereka tak ketinggalan memanfaatkan berbagai teknologi ini untuk menjangkau sebanyak-banyaknya calon pemilih. Apalagi di tengah pembatasan sosial merespons pandemi COVID-19 yang memaksa pembatalan kampanye besar-besaran dan pertemuan langsung yang biasanya meramaikan kampanye. Capres Partai Oposisi Demokrat Joe Biden memanfaatkan Instagram Live, berbicara dengan influencer dan selebritas. 230, Keegan, 30, 10 more. Sementara petahana, Presiden Donald Trump memanfaatkan Facebook untuk menghubungkan pengguna dengan pendukungnya, termasuk anggota keluarga Trump. Selain itu ada cara konvensional, iklan kampanye di media sosial yang meminta email para pendukung, sesuatu yang sangat berharga bagi kampanye digital. We run a lot of ads on Facebook continuously. Our digital team says it's like high volume trading on the stock market. We do a bunch of them, and those that are doing well, we'll put more money behind and continue to push those. And then others that aren't, you can pull them off the platform. Salah satu kelompok yang mendukung Biden juga memanfaatkan mimbar daring non-konvensional. We'll reach voters on streaming apps like Hulu and Roku. We'll reach voters on gaming devices like Xbox. Kubu Trump dan Biden juga punya aplikasi ponsel sendiri. Semua ini untuk menjangkau calon pemilih di saat kampanye politik dikonsumsi warga dengan cara yang tak banyak berbeda dari produk hiburan. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Wah, sepertinya semakin jelas ya dalam pemilu saat ini media sosial semakin banyak digunakan untuk menjadi platform yang menyediakan informasi. Tapi kayaknya ini agak-agak jadi rancu sedikit karena konten di media sosial itu dibandingkan dengan berita atau informasi sebuah news itu jadi semakin melebur ya, Vin? Bedanya nggak jelas ya. Nah, lalu bagaimana cara diaspora Indonesia di Amerika memfilter informasi yang mereka terima di media sosial? Siapa yang tak punya telepon genggam saat ini? Tangan ibarat kosong tanpa scrolling, swiping, update, atau melihat notifikasi terbaru. Tak heran jika kebanyakan sumber informasi mereka pun datang dari A lot of it is through social media. I'll go through Instagram,
Twitter, even sometimes TikTok. Sekalipun televisi masih jadi sumber utama untuk mendapatkan informasi, jejak pendapat Pew Research Juli 2020 menunjukkan 18% warga Amerika mendapatkan berita politik mereka dari media sosial. Untuk kelompok warga termuda 19 sampai 29 tahun, angkanya bahkan mencapai 48%. You'll be surprised, there are a lot of kayak news platform yang bikin account TikTok, and I'll see it on my page and I'll be like, okay, so I'm learning more stuff through social media. Konten media sosial dirasa cenderung lebih menarik. I try to follow friends that can share the news that in an analytical way. Tantangan ini dirasakan Indah Nuritasari yang menerbitkan Indonesian Lantern, media diaspora Indonesia di Philadelphia. Ketika kami menyuarakan suara yang berbeda dan ada faktanya ya, bukan kami buat-buat, pihak yang berlawanan dengan suara itu marahnya ke kami gitu. Mereka kurang memahami bahwa jurnalistik itu harus cover both sides ya. Kami berusaha untuk cover both sides dan itu yang masih belum bisa dipahami. Dalam pemilu AS kali ini pun, diaspora Indonesia mengaku mencoba untuk membuka pembicaraan dengan mereka yang berseberangan pendapat. I try to be very careful before I raise certain topics. I think usually like maybe with my closer friends, then I will usually ask questions, you know. So what do you think? I think in my school or the people that I've been with, that's been going well because we're able to like agree on some things, disagree on some. But I feel like the internet and stuff like that, when people argue on the internet, it's like so intense, like, no, like you're wrong, blah, 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 and like they don't want to listen. And I find that kind of unrealistic. Namun yang tak kalah penting adalah melakukan pengecekan fakta atas informasi yang mereka peroleh. Kita sudah menjadi part of American citizen, itu saya pikir sudah suatu privilege buat kita untuk tahu ikut di pemilu ini, untuk tahu apa sih yang mereka bawa sebagai kandidat presiden, apa sih yang mereka bawa, dan itu sangat accessible, apalagi hari ini kita bisa lihat di Google. Peran medsos banyak disorot dalam Pilpres karena berita yang belum dikonfirmasi begitu cepat beredar sehingga banyak pengguna sudah terlanjur percaya, meski belum ada konfirmasi menyanggah atau membenarkan. Dari Pennsylvania, tim VOA melaporkan. Baik, sekian dulu serba-serbi seputar pemilu untuk kali ini hanya di She Magazine. Kita akan sharing lagi minggu depan pastinya ya. Akhirnya saya Vina Muptadi dari rumah saya di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Dan saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Senang sekali Amerika bisa melakukan yang namanya pesta demokrasi, dan mudah-mudahan kita semua juga bisa melanjutkan yang namanya demokrasi ini. Tidak hanya di Amerika tapi juga di seluruh negara-negara lain dan juga di Indonesia. Oke pemirsa, sampai ketemu lagi di She Magazine berikutnya. Kita berdua akan pamit. Bye. Bye.